Kamu tahu kan apa itu pegas atau plastisin? Kedua benda tersebut adalah contoh dari elastisitas loh. Pada saat kita berkendara, kita pernah melewati yang namanya polisi tidur. Tambahan aspal atau semen tersebut berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan saat melaju. Nah, untungnya setiap kendaraan memiliki alat yang berfungsi untuk mengatasi setiap guncangan yang terjadi di sepanjang perjalanan. Namanya peredam kejut atau shock absorber. Peredam kejut tersebut akan menyerap setiap guncangan dan mengubahnya menjadi gerakan yang elastis. Nah, ngomong-ngomong masalah elastis itu apa sih? Simak video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, apa kabar nih teman-teman semuanya? Hari ini kita akan belajar elastisitas dan hukum Hooke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Kamu tahu kan apa itu pegas? Pegas adalah benda yang berbentuk spiral yang jika ditarik atau diregangkan, ya bentuknya akan kembali seperti semula. Nah, kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan disebut elastisitas. Bagaimana dengan mainan lilin yang jika ditarik, ia akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk? Nah, itu namanya sifat plastis, yaitu benda yang tidak memiliki kemampuan untuk kembali lagi ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan dihilangkan. Dasar hukum yang akan kita pakai pada materi ini adalah hukum Hooke. Hubungan antar gaya dengan pertambahan panjang pegas pertama kali diamati oleh Robert Hooke, seorang ahli kimia dan matematika berkebangsaan Inggris. Hooke membuat hukum, yaitu hukum Hooke yang menjelaskan tentang besar gaya maksimum yang dapat diberikan pada benda elastis agar tidak melewati batas elastisitasnya dan menghilangkan sifat elastis benda tersebut. Besarnya gaya akan berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas dari keadaan awalnya. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar juga pertambahan panjang pegasnya. Nah, berdasarkan hukum Hooke tadi, kita peroleh rumus ini. F sama dengan K dikali delta L, yaitu F gaya pada pegas dengan satuan Newton, K yaitu konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, dan delta L yaitu pertambahan panjang pegas dengan satuan meter. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, teman-teman tahu kan shock absorber berdasarkan penjelasan saya tadi? Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih gimana cara kerjanya shock absorber itu? Shock absorber atau peredam kejut memegang peran penting dalam sistem suspensi. Tidak hanya untuk memberikan kenyamanan yang lebih baik, tapi juga untuk memastikan gesekan yang konsisten ke permukaan jalan, stabilitas kemudi yang lebih baik, dan juga meningkatkan penanganan atas kendaraan. Secara teknik, shock absorber hanyalah sebuah pompa hidrolik yang meredam energi kinetik dari sistem suspensi, membuangnya ke atmosfer sebagai panas. Bagian-bagian dari shock absorber ada batang piston penyangga, penghenti pantul, unit katup piston, alas unit katup, dan cairan hidrolik. Shock absorber didesain untuk memiliki ruang yang bekerja dan ruang cadangan. Perpindahan cairan hidrolik antara ruang-ruang ini dikendalikan oleh katup kompresi dasar. Konfigurasi seperti itu menggunakan dua ruang dikenal sebagai peredam kejut tabung kembar atau twin tube. Namun di era sekarang juga ada yang menggunakan satu tabung atau monotube. Agar peredam kejut memberikan kinerjanya, ruang kerja harus penuh dengan cairan setiap saat. Tujuan dari ruang cadangan adalah untuk memastikan bahwa ruang kerja diisi dengan cairan terlepas dari seberapa kompres pistonnya. Dengan demikian, ruang cadangan akan selalu terisi sebagian. Sistem ini ditambah dengan nitrogen cair saat pengolahan, yang mengembang dan bekerja sebagai gas terkompresi pada volume yang tersisa dari ruang cadangan. Katup yang dikalibrasi di dasar mengontrol resistensi yang dialami piston selama fase kompresi, sementara cairan mengalir hampir bebas dari dasar ke atas melalui katup piston. Saat piston bergerak menuju alas, katup kompresi terbuka dengan cara yang terkontrol memungkinkan kelebihan cairan mengalir ke ruang cadangan. Selama fase rebound, batang piston mencoba mengembalikan posisinya melawan energi tekan, dan katup rebound memastikan ini terjadi secara terkendali.
Hasilnya, cairan yang sebelumnya dipindahkan ke ruang cadangan ditarik kembali ke ruang kerja. Cara kerja yang berulang menyerap energi dari sistem suspensi dan ditransfer sebagai panas ke atmosfer. Pada umumnya, setiap benda yang memiliki sifat elastis, ia akan juga memiliki sifat plastis. Kok bisa begitu ya? Nah, bayangin saja, jika kamu rentangkan pegas dengan gaya yang tidak terlalu besar, mungkin ia akan kembali bentuknya seperti semula. Tapi apabila pegas kamu rentangkan dengan gaya yang lebih besar lagi, ada saatnya ia sampai pada titik tertentu dan pegas tidak dapat kembali bentuknya seperti semula atau bersifat plastis. Dan jika benda tersebut terus diregangkan setelah mencapai batas elastisitas, benda tersebut akan mencapai titik patah atau benda tersebut akan hancur. Hubungan antara gaya yang diberikan pada pegas dengan pertambahan panjang pegas dapat dibuat ke dalam bentuk grafik seperti ini. Coba kamu perhatikan, garis lurus OA menunjukkan bahwa gaya F akan sebanding dengan pertambahan panjang pegas atau delta L. Ketika gaya F diperbesar lagi sampai melampaui titik A, ternyata garis pada grafik sudah tidak lurus lagi. Nah, hal ini menandakan batas linearitas pegas sudah terlampaui. Namun, pegas masih bisa kembali ke bentuk semula. Oleh karena itu, daerah yang dibatasi oleh titik O sampai B disebut daerah elastis. Apabila gaya F semakin diperbesar hingga melewati titik B, batas elastisitas sudah terlampaui. Akibatnya, setelah gaya F dihilangkan, pegas tidak bisa kembali bentuknya seperti semula atau menjadi bersifat plastis. Nah, kalau gaya F terus diperbesar sampai titik C, pegas akan patah. Itulah mengapa tidak menutup kemungkinan benda yang bersifat elastis dapat menjadi plastis atau bahkan hancur. Mari kita kembali ke seberapa besar gaya yang diberikan pada benda tersebut. Gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda akan sebanding dengan pembesaran yang disebut dengan tegangan. Sementara itu, hasil perubahan bentuk benda akibat tegangan disebut dengan regangan yang berupa pertambahan panjang dari benda tersebut. Menurut Robert Hooke, perbandingan antara tegangan dengan regangan suatu benda disebut dengan modulus elastis Young. Benda tersebut secara matematis, modulus elastisitas dapat dirumuskan sebagai berikut. Y atau Young sama dengan tegangan per regangan sama dengan F dibagi A per delta L dibagi L awal. Jadi, Young sama dengan F dikali L awal dibagi A dikali delta L. Dengan keterangan Y sama dengan modulus Young dengan satuan unit Newton per meter kuadrat, delta L sama dengan L dikurang L awal yaitu pertambahan panjang dengan satuan unit meter, L awal sama dengan panjang awal benda dengan satuan unit meter, A sama dengan luas penampang dengan satuan unit meter kuadrat, dan F sama dengan gaya yang bekerja dengan satuan unit Newton. Menurut hukum Hooke, pertambahan panjang suatu batang yang ditarik oleh suatu gaya. Nah, untuk menjawab ini, mari kita lihat kembali bunyi hukum Hooke. Jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas pegas, pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Nah, sedangkan B, C, D, dan E menunjukkan hubungan pertambahan panjang dengan variabel lain berdasarkan rumus modulus Young. Maka dari itu, diperolehlah jawaban A berbanding lurus dengan besar gaya tarik. Sebuah pegas yang bersifat elastis memiliki luas penampang 100 meter persegi. Jika pegas ditarik dengan gaya 150 Newton, tentukan tegangan yang dialami pegas. Pembahasan. Ketahui A yaitu luas penampang 100 meter persegi dan F yaitu gaya 150 Newton. Dan yang ditanya adalah tegangannya. Rumus tegangan adalah F atau gaya dibagi A atau luas penampang. Jadi, 150 Newton dibagi 100 meter persegi. Hasil tegangannya adalah 1,5 Newton per meter persegi. Diberikan gaya pada suatu pegas 200 Newton dengan luas penampang batang 50 meter persegi. Berapa tegangan yang dihasilkan dari pegas tersebut? Jika menggunakan cara yang sama di soal sebelumnya, menurutmu mana jawaban yang benar? Sebenarnya ilmu elastisitas sangat dekat dengan kehidupan kita. Contohnya, kendaraan yang kita naiki menggunakan shock absorber.
Begitu juga dengan saat kita belajar. Kita menggunakan pena yang menggunakan pegas di dalamnya. Atau bagaimana saat kita tidur? Kasur yang kita gunakan juga menggunakan pegas loh di dalamnya. Per mengikuti bentuk badan kita supaya tidur kita lebih nyaman. Eits, jangan salah loh, elastisitas juga terdapat pada olahraga panahan. Contohnya saat menarik busur. Nah, teman-teman, ternyata banyak sekali bukan sifat elastisitas yang mengiringi hidup kita, dimulai dari kita yang belajar menggunakan ballpoint hingga kita yang berkendaraan dengan kendaraan yang terdapat peredam kejut atau shock absorber di dalamnya. Ternyata ilmu fisika sangat dekat dengan kita dan kehidupan manusia tidak luput dari ilmu fisika. Sekarang saatnya berdiskusi. Pause video ini untuk berdiskusi. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa belajar dan banyak baca buku ya. Jangan biarkan keterbatasan ruang dan waktu menjadi penghambat kita untuk menuntut ilmu. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, dan saya harap video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.